Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota tim mengenai proyek IoT, yaitu sepatu pendeteksi kalori atau SEPAK. Saya sendiri di sini bernama Muhammad Fauzan Ansori, selaku sebagai ketua dan hardware engineer. Oke, lanjut. Selamat siang ke malam. Nama saya Gregory Zulfa Ivander, biasa dipanggil Ivan. Saya di sini memegang hardware dan juga software. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani dengan NIM 1103194044. Di sini saya sebagai hardware. Perkenalkan, nama saya Satria Mondis Kelimbong dengan NIM 1103174246. Saya di sini posisinya sebagai software engineer. Saya Wildan Deluzar dengan NIM 1103174175. Saya di kelompok ini mendapatkan jobdesk sebagai software engineering. Latar belakang mengapa kita membuat proyek ini, yaitu seperti yang kita ketahui, setiap melakukan aktivitas olahraga seperti jogging ataupun lari dan aktivitas olahraga lainnya, tentu saja kita memerlukan smart shoe untuk menghitung jumlah langkah dan jumlah kalori yang telah terbakar. Memang ada banyak aplikasi pada smartphone dan smartwatch yang digunakan untuk menghitung jumlah langkah dan kalori yang telah terbakar. Namun, itu tidak efektif untuk digunakan. Karena misalnya gini ya, kita menggunakan aplikasi pada smartphone ataupun smartwatch, ketika kita menggerakkan alat tersebut, maka akan terhitung jumlah per langkahnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Satria Mondis Kelimbong. Saya akan memberikan solusi dan tujuan yang pasti untuk proyek ini. Solusi yang akan kami berikan yaitu membuat alat yang dapat memberikan feedback yang tidak terasa saat digunakannya. Variabel yang kami rasa tidak akan mengganggu saat digunakan oleh penggunanya adalah sepatu. Solusi ini memungkinkan untuk mempermudah orang melakukan aktivitas, itu tujuannya. Dan juga tujuannya yaitu olahraga ingin mengetahui berat badan, jumlah langkah, dan jumlah kalori yang telah dibakar. Tujuannya juga menerapkan teknologi yang ada dalam bidang wearables dan mengetahui jarak yang ditempuh pada orang lain yang sedang olahraga. Atau manfaat pembuatan alat ini yaitu memberikan kemudahan untuk orang yang sedang melakukan olahraga, mengecek beberapa langkah dan juga jarak tempuh dan kalori yang terbakar dengan akurat. Terima kasih. Oke, selanjutnya software. Yang kita gunakan menggunakan Arduino IDE dan Blink. Nah, Arduino IDE itu merupakan sebuah software untuk memprogram sebuah Arduino. Pada software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang ditanamkan melalui sintaks pemrograman. Nah, Arduino IDE ini juga dapat berguna untuk mengedit, membuat, mengupload ke board. Yang kedua ada Blink. Blink adalah sebuah platform aplikasi untuk iOS dan Android yang berfungsi mengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Pada proyek kali ini kita menggunakan Blink yaitu untuk mengontrol Arduino. Nah, Blink ini juga dapat digunakan untuk memonitor aktivitas yang terjadi pada alat atau sensor yang dengan koneksi internet. Kemudian untuk di hardware yang kami gunakan ada Node MCU ESP8266. Node MCU itu sendiri berfungsi untuk sebagai microcontroller dan juga koneksi WiFi. Kemudian ada 50 kg load cell. 50 kg load cell itu untuk mengukur beban atau berat badan. Terus ada HX711
Nah, HX711 ini adalah modul amplifier penguat atau penguat sinyal sekaligus modul analog to digital converter ADC yang berfungsi untuk mengkondisikan sinyal analog dari sensor load cell sekaligus mengkonfirmasikannya menjadi digital. Kemudian ada force sensor atau sensor gaya. Sensor gaya berfungsi untuk mengubah gaya, beban, torsi, dan tegangan menjadi resistansi hambatan. Dan yang terakhir ada ADXL335 merupakan sebuah sensor akselerometer 3-axis yaitu X, Y, Z yang memiliki keluaran tegangan analog pada masing-masing aksisnya sehingga untuk membaca nilai-nilai sensor ADXL 335. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini ada rancangan dan desain alat dari rangkaian yang akan kita buat. Nah, di sini tuh akan ada board yang utamanya itu node MCU, di mana node ini tuh akan terhubung dengan segala sensor yang terhubung. Nah, sensor yang pertama itu ada accelerometer, itu yang ADXL, dia akan terhubung dengan node MCU, dan force sensor, serta load cells yang terhubung ke amplifier terlebih dahulu sebelum connect ke MCU. Nah, setelah sensor-sensor tersebut terkoneksi dengan node MCU, maka akan diambil data analognya dan dikirimkan ke cloud. Nah, data yang cloud itu akan ditampilkan lagi menggunakan aplikasi Blink dengan koneksi internet. Nah, gitu. Cara kerjanya. Oke, cara kerjanya itu pertama kali si force sensor itu atau sensor yang mendeteksi itu akan mendeteksi adanya input dari pengguna. Nah, bila adanya input, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di mana akan dilanjutkan dengan pembacaan data analog dari write cell dan accelerometer. Nah, dan data analog tersebut akan dikirimkan ke ada aplikasi Blink dengan menggunakan koneksi internet. Setelah data itu dikirim ke Blink, maka akan force sensor akan mendeteksi lagi adanya input. Nah, bila dalam range sekitar 3 menit lah seperti itu, tidak adanya input, maka dia akan masuk ke mode standby. Nah, dan bila adanya input, maka dia akan lanjut ke proses sebelum yang ada input dari force sensor. Jadi akan terus mendeteksi adanya input dari wet cell dan accelerometer dan seterusnya itu sampai data yang ada dan data inputan itu tidak akan muncul gitu, sampai tidak ada. Ini kita akan menemukan yang sudah kami buat ya dengan bantuan dengan Arduino IDE dan juga dihubungkan dengan Blink. Nah, untuk alatnya secara garis besar dapat dilihat seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Lalu inilah koneksi ke Blinknya. Nah, kenapa di situ tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada naik turun? Karena dalam mode standby. Sekarang kita coba untuk jadi untuk menghilangkan mode standby, kita harus melakukan langkah dulu, menginjak sensor dulu. Nah, sebelumnya pada yang kami rencanakan, kami menggunakan force sensor ini rencana awal. Tapi entah dengan alasan apa, kami pun bingung. Ketika force sensor dihubungkan dengan interferensi dengan yang lain seperti misalkan Blink atau misalkan Arduino IoT, dia itu menghasilkan nilai 0. Nah, kami pun mengakalinya dengan cara menggunakan kabel terbuka seperti ini pada slot tersebut, slot part ini. Nah, hal ini kenapa dilakukan? Karena slot part sendiri pun mendapatkan arus gitu ya. Fungsinya Fungsi. Jadi ada fungsi untuk mengaturkan si on off nya. Seperti lihat ini tuh. On off. Di situ on off kayak mensimulasikan kalau itu gerakan diinjak dan terpinjak. Nah, dapat lihat di sini pun angkanya berubah ya tuh. Di aksisnya itu bertambah dan berkurang lah. Tapi juga bertambah, dapat lihat tuh. Nah. Oke, sekarang untuk pengujian berat badannya bisa dihitung. Sekarang adalah
uji coba untuk beratnya ya, bukan uji demo beratnya. Jadi dapat lihat kalau beratnya terhitung ya. Di sini kenapa nge-freeze atau di standby? Nah, setelah ada langkah seperti tadi, tambahan langkah, dia akan menambah berat badannya. Nah, dia bertambah. Jadi setiap langkah ya, dia kalau misalkan tidak ada tekanan selama berapa detik, dia akan ke mode standby. Bentar. Ya. Lihat tadi naik turun ya. Ini juga bisa diakibatkan karena internetnya kurang bagus, jadi ini ya kurang stabil. Ya, coba ini bisa dilepas kan? Oke, lihat. Jika internet stabil maka akan nol, atau bisa guys coba bisa lihat itunya. Nah, Baik. itu di mode standby ya. Terus ada inputan, lalu dapat lihat load cell value juga jadi negatif ya, lalu di sini juga jadi 0. Dan karena tadi terhalang oleh jaringan, makanya dia agak terlambat. Lalu sedikit pertambahan juga, kami rencana awal ingin menggunakan Bluetooth sebagai jaringannya ya, tapi hal itu terhalang karena pertama kami mencari solusi bagaimana caranya si FSR ini dapat memberikan inputan, tapi kami masih tidak menemukan caranya. Lalu kami mencoba dan sudah mendekati deadline, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan kabel, sehingga untuk fitur Bluetooth masih belum bisa kami jelajahi ya. Lalu untuk berat sendiri dia menggunakan load cell dengan bantuan HX711. Dapat lihat di sini load cellnya. Lalu ada HX711. Mereka ini gabungan perangkat yang dimana mereka itu bisa dibilang HX711 adalah amplifier, jadi untuk menguatkan sinyal atau data yang dikirimkan oleh load cell. Load cell ini masing-masing load cell dia itu dapat menahan berat 50 kg dengan overweightnya adalah sampai 70 kg. Nah, lalu ada juga di sini ada XL335. Kami juga belum bisa menjelajahi banyak ya untuk mencari bagaimana jarak yang ditempuh menggunakan ada XL355. Tapi seharusnya bisa dicari. Ya, sekian demo dari kami. Terima kasih. Kesimpulan yang kami ambil dari ini adalah pertama, kita tuh bisa menggunakan berbagai macam platform ya, dari ada Arduino IoT, ada Blink, ada AWS IoT, dan banyak lagi gunaannya, tergantung kebutuhannya. Lalu kami juga mengetahui bahwa hanya dari perangkat yang kecil itu microcontroller, not MCU. Nah, kami itu akhirnya bisa memahami gimana cara menyambungkannya kepada sensor-sensor yang lainnya. Lalu kami juga memiliki sedikit kekurangan yang menurut kami dapat langsung lihat. Yang pertama, kami tidak mengetahui alasan mengapa FSR itu tidak berjalan secara seharusnya ya ketika dia terhubung dengan Blink. Lalu kami juga misal karena belum menyentuh Bluetooth sama sekali, padahal perangkat yang kami pakai itu seharusnya memiliki Bluetooth, karena yang kami gunakan awalnya itu 8266, kami mencoba pakai Bluetooth dengan menggunakan ESP32. Sekian dari kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan aku Muhammad Fauzan Ansori dengan NIM 110313935. Dalam proyek IoT ini, aku bertanggung jawab sebagai ketua dan hardware engineer. Yang tugasnya itu mengajak tim untuk melakukan progres alat, mengajakkan web 3 proposal, yaitu rancangan alat, serta finishing proposal. Ikut juga di survei komponen dan implementasi rangkaian dengan menggunakan algoritma yang sesuai dengan flowchart, dengan Blink juga, dan finishing laporan. Terima kasih.
Ya, perkenalkan nama saya Gregorius Pathfinder, biasa dipanggil Ivan. Saya pada tugas ini membantu merakit barang ya, terutama yang di Bandung. Saya juga menunjukkan tempat-tempat belinya karena saya termasuk asal Bandung. Saya waktu pandemi saya berada di Tasik bersama keluarga. Terus sekitar H-3 minggu atau H-4 minggu sebelum pengumpulan tugas besar, saya ke Bandung terlebih dahulu, mendahului teman-teman yang lain yang bisa ke Bandung untuk mengecek tempat-tempat mana saja yang ada seperti di Yayamo, ada di CNC dan lain-lainnya. Tujuan saya melakukan riset karena biar kami mendapatkan barang lebih cepat dan segala sesuatu kami tidak perlu menunggu barang online. Saya juga bertugas sebagai tuan rumah untuk pengerjaan tugas besar. Sebagian besar di Bandung dikerjakan di rumah saya termasuk rekaman dan sekitar 2-3 pertemuan. Sisanya dilakukan di lab Gedung N, Sekulab. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan aku Eka Oktaviani dengan NIM 1103194044. Tugas aku di sini yaitu yang pertama ikut membuat proposal, PowerPoint, survei alat dan juga membeli alat bareng sama teman-teman lainnya, dan ikut merakit alat yang akan dibuat yaitu Smart Shoe. Selain itu, aku juga sebagai perantara komunikasi melalui WhatsApp group. Bye-bye! Perkenalkan, nama saya Satria Morris Penimbong dengan NIM 110143174246. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan saya dalam berkelompok. Pada tanggal bulan 9 bulan 4 tahun 2022, kami mengikuti pertemuan rapat yang ditentukan oleh ketua. Tanggal 15 bulan 5 tahun 2022, kami mengikuti pertemuan dan rapat untuk membahas proposal. Dan tanggal 23 bulan 6 tahun 2022, kami mengadakan rapat, membuat presentasi serta membuat proposal. Dan bagian kami dan Wildan adalah saya mengerjakan bab 2 bagian software serta hardware. Pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2022, kami membuat presentasi, dan pada hari ini saya membuat dokumentasi diri sendiri serta logbook individu. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Wildan Deluzar dengan NIM 1103174175. Saya di sini berperan sebagai software engineering. Kemudian untuk job desk saya dalam kelompok ini, dalam proyek IoT ini, saya membuat bab 2 dalam proposal, ikut serta dalam pembuatan PPT, dan berdiskusi tiap jadwal yang sudah ditentukan oleh kita. Kemudian tugas saya yang terakhir di sini adalah pembuatan video atau pengeditan video. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.